Ini program PHP kita ya, untuk stack. Jadi secara keseluruhan fungsi-fungsi ini yang disebut dengan metode ya di dalam objek ya. Ini adalah metodenya. Kemudian kita bungkus dia atau di encapsulation istilahnya jadi sebuah kelas gitu ya dengan nama stack ya. Jadi ini harus ada dulu kelasnya stack namanya ya, stack kelasnya. Kemudian di dalamnya sini terdapat metodenya yang disebut dengan function. Nah tadi kita mendefinisikan untuk di awal itu stacknya ini ya, ini variabel ya, stacknya dia dalam bentuk array, maksimum data yang bisa disimpan adalah 8 misalnya. Dan top ini menunjukkan nilai top tadi. Untuk mendefinisikan kondisi awal stack yang masih dalam kondisi kosong ya, maka nilai topnya -1. Tadi sudah kita lihat ya juga di dalam pembahasan tentang stacknya tadi. Nah kemudian untuk mengecek apakah stack dalam kondisi kosong atau tidak, ini fungsinya sama seperti yang ditampilkan tadi sebelumnya. Jadi stack kosong jika nilai topnya sama dengan -1. Sebaliknya dia akan penuh jika nilai stacknya nilai topnya sama dengan maksimum -1. Jadi kalau ada 8 maka nanti topnya itu menunjukkan 7 karena indeks dimulai dari 0. Ingat itu. Jadi harus dikurangi 1. Ini akan bernilai benar jika indeks topnya sudah menunjukkan angka 7 karena di sini dimulai maksimumnya adalah 8. Jadi jumlah data yang mampu ditampung adalah 8. Nah, untuk menambah elemen tadi yang disebut dengan push pada fungsi ini ya, push, maka ya, kita cek dulu apakah stacknya penuh. Karena kalau kita menambahkan data stacknya sudah penuh, sudah mencapai atas, seolah-olah tidak ada tempat lagi untuk data baru yang kita tambahkan ya. Ini kemudian kita lihat fungsinya. Tetapi jika dia tidak penuh, maka kita bisa menambahkan info baru ini ya, di posisi paling atas, yaitu caranya naikkan nilai topnya kita tambah 1. Ini adalah perintahnya dengan plus seperti ini. Kemudian tempatkan info baru ini pada stack dengan posisi paling atas karena topnya sudah ditambahkan 1. Hal yang sama juga kita lakukan pada pop ya. Ini untuk mengambil elemen stack pada posisi paling atas ya. Nah, ketika kita memanggil fungsi function pop, tidak ada variabel yang dikirimkan di sini. Karena sudah pasti nilai yang diambil, yang diambil adalah menunjukkan pada posisi indeks yang teratas. Tapi ingat, sebelum melakukan proses pop harus dicek dulu apakah stacknya ada isinya atau kosong. Kalau stacknya kosong, cukup diberi komentar stack kosong. Tetapi jika tidak, ini prosesnya. Ambil info yang paling atas. Jadi stack dengan indeks yang ditunjuk oleh top, kita simpan di dalam info pop. Setelah itu turunkan nilai topnya. Jadi topnya turun. Nah, di sini kita bisa cetak nilai info popnya berapa. Tadi yang diambil contohnya 29 misalnya pada pembahasan tadi, maka nanti akan diambil seperti yang paling atas. Terakhir adalah fungsi untuk mencetak isinya. Tadi barusan terakhir kita membahas
tentang proses mencetak dengan ilustrasinya. Bisa diulangi lagi nanti, dilihat bagaimana cara mencetaknya tadi, proses ilustrasinya. Tapi di sini bisa dilihat bahwa proses pencetakan dimulai dari posisi yang paling atas, yaitu ditunjuk oleh top. Jadi kalau kita menggunakan indeks dengan variabel i-nya adalah yang pertama itu yang ditunjuk oleh nilai top. Nah, berulang terus selama i-nya lebih besar dari 0. Dia akan berhenti ketika i sudah menunjukkan 0. Karena dimulai dari atas dan turun terus indeksnya, maka setiap kali melewati satu elemen, nilai indeksnya kita kurangi 1. Nah, kita cetak nilai i-nya. Kemudian jangan lupa, ya, ini adalah prosesnya. Jadi kita mendefinisikan kelas ini di sini, berpasangan sampai di sini. Ini adalah batas kelasnya. Saya tuliskan di sini sebagai batas kelas. Oke, jadi pasangannya. Nah, kita definisikan dulu ini kelasnya, namanya stack gitu ya. Kemudian di dalamnya ada metode-metodenya dalam bentuk function seperti ini ya, metodenya, dan kita bisa panggil. Tapi untuk menggunakan ini kita harus memulainya dengan instansiasi ya, instansiasi namanya kelas stack ini. Jadi tidak bisa kita langsung gunakan stack di sini. Kita buat aja sebuah variabel baru ya. Namanya myStack ya. Namanya myStack, ini variabel baru new stack. Nah, maka ketika dengan menyebutkan new stack ini kita instansiasi nilai awalnya myStack, maka fungsi-fungsi ini di dalamnya bisa kita panggil, tetapi tidak menggunakan stack, melainkan menggunakan myStack ya. Jadi ketika kita menggunakan myStack untuk fungsi push, dia akan memanggil fungsi push yang ada di dalam kelas stack tadi. Kenapa bisa? Karena sudah kita instansiasi di sini dengan perintah new stack, yaitu sesuai dengan nama kelasnya di sini. Nah, saya lanjutkan sekarang, kita contohnya. Nah, ini kita panggil, kita gunakan perintah push berulang-ulang sesuai dengan tadi. Setelah itu kita cetak isinya. Ya, kita cetak isinya. Kita coba dulu, saya mulai dengan mencetak isinya salah satu seperti itu. Ini saya hapus dulu untuk sementara. Oke, coba setelah kita lakukan push seperti ini, kemudian kita cetak. Nah, kita panggil di sini gunung kuliah baru. Oke, ini bisa dicari. Nah, saya buat baru aja. Kita panggil fungsinya adalah localhost, kemudian kuliah Pemda, ini nama directory, dan nama file PHP-nya stack php. Oke. Kuliah Pemda, bukan PMD. Ya, ini isi stacknya. Nah, keluar. Jadi inilah isi stacknya. Nah, sesuai dengan ya ini. Jadi push yang pertama kali dia akan berada paling bawah ya. Jadi yang masuk terakhir nanti keluar duluan. Nah, ini bisa dilihat hasilnya adalah seperti ini, isi stacknya. Nah, untuk mencetaknya kita cukup memanggil fungsi dengan perintah print stack. Tapi jangan lupa sebutkan nama variabel ini tadi, kelasnya. Nah, print stack dia akan memanggil ini. Oke. Nah, ini saya tambahkan lagi. Setelah itu kita lakukan satu kali pop untuk mengambil ya stack. Kita cetak isinya. Setelah itu kita tambah 50, tambah 35, dan tambah 47. Coba kita jalankan perintah ini. Ini saya lakukan, coba. Ya.
tadi info popnya ketika dipanggil pop, maka dia akan mencetak info popnya nilainya adalah 11 ya. Isi stack setelah pop, maka ketika 11-nya sudah diambil, isinya topnya ada di nilai 15, maka ini adalah isinya. Kemudian kita coba tambah push 50 satu kali, dia akan menambah 50. Tambah 35 satu kali. Coba lihat ini jumlahnya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tadi mendefinisikan bahwa jumlah maksimum data yang mampu ditampung adalah sampai 8. Perhatikan ini, maksimum 8. Nah, apa yang terjadi ketika kita tambahkan satu elemen lagi, ternyata sudah penuh ya. Ketika kita tambahkan lagi, padahal di sini sudah ada 8, maka ketika kita tambahkan lagi dengan satu data dengan nilai 47, push 47, dia akan keluar komentar stack sudah penuh. Sesuai dengan pengecekan tadi, ketika melakukan push, maka langkah pertama adalah cek apakah stack yang kita miliki itu masih ada tempat atau sudah penuh. Ketika sudah penuh, maka di sini diberi komentar stack sudah penuh. Ketika kita cetak lagi, nilai 47 itu tidak masuk karena sudah penuh, topnya tetap 835, maka isi stacknya ya tetap seperti sebelum ditambahkan 47 karena sudah tidak ada lagi tempat untuk menampung nilai 47. Nah, ini hasilnya dan ini adalah fungsinya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di materi stack ini. Silahkan mencoba, silahkan dipahami kembali tentang stack ini dan bagaimana implementasi stack menggunakan array dengan program PHP. Jadi mohon dicermati kembali, ini proses mulai dari mendefinisikan ya, dari awal bagaimana mengecek stack kosong atau ada isinya, kemudian stack penuh atau masih ada tempat, kemudian fungsi untuk menambah disebut dengan push, fungsi untuk mengambil disebut dengan pop ya, dan terakhir untuk mencetak isinya. Inilah sebenarnya materi dari sebuah stack ya. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Harapannya bisa dimengerti dan bisa mengimplementasikan stack dalam bentuk program PHP.